Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Satria Putra dengan NIM 235221068 dari kelas Akuntansi Syariat 2B. Ya, di sini saya akan menceritakan tentang perjanjian Giyanti. Nah, perjanjian Giyanti itu apa sih? Perjanjian Giyanti adalah peristiwa besar pada masa silam. Perjanjian ini disetujui atau melibatkan tiga belah pihak, yakni Pakubuwana III, Perserikatan Darat VOC, dan Pangeran Mangkunegaran. Perjanjian ini terjadi pada tanggal 17 bulan Februari tahun 1755. Dan pengambilan nama Giyanti ini karena terletak di nama desa, yakni Janti, dan desa itu sekarang lebih dikenal dengan Duku Kerten, Janti Harjo, Kabupaten Karanganyar. Perjanjian Giyanti ini terjadi karena adanya konflik yang berlarut di Gerbajinan, dan pada waktu itu Pangeran Mangkunegaran membantu Pakubuwana II, yaitu menjadi raja atau menjadi pemilik kekuasaan itu, untuk menyelesaikan konflik di Gerbajinan itu. Dan jika cerita setelah konflik di Gerbajinan telah meredam, Pakubuwana II memberikan hadiah kepada Pangeran Mangkunegaran, yaitu sebuah sebidang tanah. Akan tapi Pangeran Mangkunegaran tadi mengalami ketidakpuasan dan kecemburuan. Hadiah yang diberikan pada Pangeran dan perjanjian ini terjadi karena adanya konflik besar, konflik yang berlarut-larut atau konflik besar di Gerbajinan. Dan pada konflik itu tadi, Pakubuwana II selaku pemegang kekuasaan di wilayah itu dibantu oleh Pangeran Mangkubumi untuk menyelesaikan konflik itu. Dan setelah konflik, Pangeran Mangkubumi dihadiahi sebidang tanah. Akan tetapi Pangeran Mangkubumi ini mengalami ketidakpuasan dan ketidakadilan terhadap pemberian hadiah dari Pakubuwana II, dan dia mengadu kepada Gubernur Jenderal Batavia waktu itu, yakni Baron van Imhoff, karena dia mengalami ketidakadilan. Singkat cerita, Baron van Imhoff malah mencabut kekuasaan dari Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Mangkubumi berbicara pada Pakubuwana II. Dia berbicara seperti ini: jadi daripada kekuasaan dia dikurangi, baik dia diasingkan dari luar Jawa. Setelah itu Pakubuwana II memberikan uang jumlah 3.000 riyal untuk Pangeran Mangkubumi dan pasukannya. Setelah itu, singkat cerita, Pangeran Mangkubumi menyerang kompeni-kompeni Belanda dan tentara-tentara Jawa, sehingga menyebabkan kepanikan oleh Gubernur Jenderal Jawa Utara waktu itu, yakni Nicholas Hastings. Dan dengan adanya kepanikan dari Gubernur Jawa Utara, yakni Nicholas Hastings, dia melakukan diskusi secara satu perjanjian dengan Pangeran Mangkubumi. Dan setelah lama melakukan diskusi, pada tanggal 23 September tahun 1754 terjadinya kesepakatan antara Pangeran Mangkubumi dan Nicholas Hastings. Dan setelah terjadinya kesepakatan antara kedua pihak itu tadi, Nicholas Hastings memberikan surat kesepakatan itu tadi kepada Pakubuwana III sebagai penerus dari Pakubuwana II. Dan pada tanggal 4 November 1754 Pakubuwana III menyetujui perjanjian itu tadi. Dan setelah Pakubuwana III menyetujui hal itu tadi, Pakubuwana III bicara kepada Gubernur Jenderal VOC, yakni Jacques Mosel. Dan setelah itu singkat cerita terjadinya perjanjian Giyanti. Dan setelah terjadinya perjanjian Giyanti ini, Jawa terpecah menjadi dua, atau disebut dengan Malianagari. Dan singkat cerita, Pangeran Mangkubumi setelah terjadinya kesempatan tadi, telah memiliki kekuasaan, dan dia disebut atau biasanya disebut Sultan Hamengkubuwono I dan memiliki gelar yakni
Senopati Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Dan pada tanggal 15 Februari tahun 1755 itu ada pertemuan antara Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkunegaraan atau kala itu Sri Sultan Hamengkubuwono I yang kala itu memimpin Yogyakarta. Di situ membahas tentang atribut-atribut atau pemberian daya seperti keris. Keris ini diberikan pada Sri Sultan Hamengkubuwono I, dan untuk bahasa Bagongan ini lebih terkenal di Jogja, jadi diberikan pada Sri Sultan Hamengkubuwono. Untuk tari untuk Yogyakarta ini tangannya ini lebih ke atas, dan Solo tarinya ini lebih ke bawah. Tangannya ini maksudnya ini di bawah pinggang gitu. Dan untuk pembagian wilayah di perjanjian Giandi ini sangat menimbulkan konflik, sering menimbulkan konflik karena kan bagian wilayah ini yang kurang cukup jelas lah. Dan pasca perjanjian Giandi, Raden Mas Said yang dulu membantu Pangeran Mangkunegaraan ini juga masih memberontak, dan pada bulan Oktober tahun 1755 dia berhasil mengalahkan salah satu kelompok dari prajurit VOC. Dan pada bulan Februari tahun 1756 dia juga berhasil membakar Keraton Yogyakarta yang pada saat itu keraton itu barusan atau bangunan baru. Dan setelah bertahun-tahun berperang bersama VOC mengakhirinya dengan membuat perjanjian dengan Raden Mas Said, dan perjanjian itu bernama Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian Salatiga ini menyebabkan wilayah di Jawa terbagi lagi. Adapun isi dari perjanjian ini bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan wilayah kekuasaannya di Kesunanan Surakarta yang dikenal pada waktu itu Kadipaten Mangkunegaraan. Dan setelah mendapat wilayah itu tadi, Pangeran Sambernyawa mendapat nama istimewa, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Aloga Satriya Raga Mataram ing nagari Surakarta Adiningrat. Kekuasaan di tanah Jawa ini masih menjadi terbelah setelah adanya Stafford Raffles yang merupakan gubernur kala itu dari Kerajaan Inggris pada tahun 1813, yang dimana di kerajaan yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I mengalami perpecahan, yakni dengan adanya petualangan. Ya, sekian dari saya. Apabila adanya kesalahan atau kurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kameramen guys.